Shalom jemaat Tuhan. Saya mendengar suaranya lagi. Shalom. Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa, amin. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan selama seminggu? Saya mau lihat tangan-tangan yang di atas. Amin, terima kasih. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat seminggu yang Tuhan sudah sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kami akan bersorak-sorai Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang tutup bungkus semuanya Tuhan, kami siap untuk menyambut-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama jemaat kita mau bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian syukur kita pada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Sama-sama kita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita mau naikkan syukur kita, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Memuji Tuhan. Sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji,
silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau masuk lebih dalam, kita mau menyembah Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau Tuhan menjamah hatiku, Kami perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, penjaga hatiku. Hanya Kau
seperti Engkau. Jemaat Tuhan, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Lebih sungguh katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Hari ini kami dalam Bait-Mu yang kudus, kami dalam hari perhentian kami yang baik ya Tuhan. Hari ini kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau tetap menjaga sukacita kami sehingga dalam setiap proses yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kami bisa dibentuk oleh Tuhan dengan baik, menghasilkan yang terbaik daripada hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk puji-pujian yang sudah boleh kami naikkan. Kami sudah kerjakan bagian kami ya Tuhan. Sekarang kami minta ya Tuhan, Kau kerjakanlah bagian-Mu, berkata-katalah buat kami sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dibentuk, hidup kami diperlengkapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan, berkata-katalah buat kami, karena hanya perkataan dan firman Tuhan saja yang sanggup mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berikan waktu yang singkat ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Mari kita semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tentunya hari ini kita harus sangat bersuka cita. Amin. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya berdoa kita semua berada dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Hari ini dimanapun kita berada, dengan cara apapun kita beribadah, baik onsite maupun melalui streaming, tentunya saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan saja yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, semoga hari ini ibadah di onsite tidak terganggu dan tetap bisa bersuka cita. Dan saya minta Bapak Ibu persiapkan handphonenya untuk buka firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tentunya Bapak Ibu pernah tahu ataupun pernah melihat lukisan dari seorang pelukis terkenal bernama Leonardo da Vinci. Lukisan itu berjudul The Last Supper atau Perjamuan Terakhir. Nah, waktu Leonardo da Vinci melukis lukisan The Last Supper, dia menemukan kenyataan bahwa ada dua tokoh yang belum digambar atau belum dilukis oleh dia. Ya, dia kesulitan menemukan
dua pribadi atau dua tokoh untuk dia contoh menggambarkan muka Yesus ya. Hingga pada akhirnya dalam sebuah perjalanan dia di tengah-tengah kota Roma, dia melihat dari kejauhan ada seorang pemuda yang terlihat mukanya begitu tulus, begitu baik, berkilauan gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu dia panggil dengan sangat hati-hati, diajak ngobrol dan ditanyakan kesiapannya untuk dilukis sebagai salah satu model dalam lukisannya. Pemuda ini menyetujui tanpa banyak negosiasi. Lalu dibawalah ke studio, didandanin, lalu didudukkan di posisinya, lalu dilukis. Ya, Bapak Leonardo da Vinci sangat puas dengan gambar yang dia hasilkan. Tokoh Yesus yang dia gambar, dia sangat puas. Tapi tokoh yang kedua yang terakhir dari lukisan itu, dia belum temukan siapa tokohnya. Dia nggak bisa temukan tokoh Yudas Bapak Ibu, karena memang yang tersisa itu hanya sisa Yudas saja. Akhirnya dia membuang banyak waktu untuk mencari tokoh yang bisa dia lukis sebagai Yudas. Dibutuhkan waktu cukup lama, hingga 1 tahun lebih dia nggak temukan orang ini. Lalu dia mulai berpikir, logikanya kalau saya nyari orang jahat jadi tempat yang jahat gitu. Dia coba pergi ke tempat yang cukup kelam dari kota Roma. Dia pergi 1 malam, belum sempat dia berjumpa dengan siapapun, dia sudah merinding karena memang lokasi itu terkenal kejahatannya. Lalu dia belum masuk, dia sudah bertemu dengan satu orang yang dia rasa itu emosinya meluap-luap. Rasa sedih yang begitu dalam, amarah yang begitu besar. Dia lihat orang ini cocok banget deh gitu. Dengan sangat hati-hati juga dia dekati bapak ini, pemuda ini, lalu dia minta izin, mau nggak kamu saya lukis? Pemuda ini walaupun mukanya menakutkan, dia mengiyakan juga. Dibawa ke studio, didandanin, lalu didudukkan di posisinya, lalu dilukis. Setelah selesai dilukis, Leonardo da Vinci melihat dari jauh, wah lukisannya sempurna, lukisan perjamuan makan terakhir. Pemuda ini ganti baju, lalu datangi Leonardo da Vinci, lalu dia bertanya seperti ini, kamu lupa siapa saya? Siapa kamu? Kata Leonardo da Vinci. Tahun lalu atau kurang lebih 1 tahun yang lalu kamu lukis saya. Kalau boleh saya tahu, 1 tahun yang lalu kamu lukis saya sebagai siapa? Leonardo da Vinci mencoba berpikir dengan sangat kuat, dia lukis siapa tahun lalu? Lalu dia pikir, oh iya, tahun lalu terakhir saya lukis, itu saya lukis Yesus. Lalu tahun ini kamu lukis siapa? Apakah Bapak dengan orang itu orang yang sama? Iya, saya orang yang sama. Leonardo da Vinci kaget bukan main karena dia menemukan 2 orang yang berbeda walaupun orangnya sama. Saya melukis kamu sebagai Yudas hari ini. Pemuda itu menangis. Orang itu namanya Pietro Bandinelli Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Bagaimana dalam waktu 1 tahun Leonardo da Vinci bisa menemukan 2 karakter yang berbeda dari 1 orang yang sama. 1 tahun yang sebelumnya ditemukan Yesus, 1 tahun kemudian ditemukan sudah menjadi Yudas Bapak Ibu. Saya berdoa hari ini perubahan yang begitu menakutkan gak terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita gak hari ini jadi Yesus, pulang jadi Yudas Bapak Ibu. Gak hari ini kita datang ke gereja sebagai malaikat, pulang jadi setan gitu Bapak Ibu ya. Ada satu kutipan yang menarik berkata seperti ini, be more concerned with your character than your reputations. Because character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. Kalimat baik ini dikatakan oleh John Wood, dia berkata begini, lebih pedulilah dengan karaktermu
daripada reputasimu. Karena karakter itu adalah siapa dirimu sebenarnya, sementara reputasi itu hanyalah apa yang orang lain pikirkan tentang siapa kamu. Bapak Ibu, hari ini gak penting apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi apa yang ada dalam hidup kita itu yang penting. Amin. Kita semua yang beribadah hari ini, dalam hari Minggu yang begitu baik, hari ini saya berdoa kita semua ditemukan Tuhan jadi pribadi yang berkarakter baik. Tidak hanya sekedar bereputasi baik. Amin. Oleh karena itu, waktu kita ke gereja, mari jangan bawa permohonan doa supaya reputasimu baik, tapi supaya karaktermu baik. Amin. Jangan doakan ya Tuhan, semoga karirku naik. Karena kalau karirmu naik tapi karaktermu turun, buat apa? Kalau gajimu naik tapi moralmu bejat, mau ngapain? Mari Bapak Ibu, be more concerned with your character than your reputations. Mari hari ini dalam hari perhentian kita berdoa bersama-sama. Semoga Tuhan membentuk karakter kita lebih kuat dibandingkan dengan Tuhan membentuk reputasi kita. Tapi tahu gak Bapak Ibu, bahwa waktu Tuhan bentuk karakter kita, reputasi itu mengikuti kok. Kalau karakter kita baik, reputasi kita pasti baik kok. Apalagi soal gaji. Kalau soal nyawa saja Tuhan berikan buat kita. Apalagi soal duit. Itu hal mudah buat Tuhan. Amin. Saya berteman dengan Pak Paulus Eko. Berteman dengan dia tuh bawa banyak kemudahan Bapak Ibu. Makan dibayarin. Kalau meeting itu selalu diberikan kalimat-kalimat bagus. Diberikan nasihat yang baik. Selalu dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Kalau karakter kita baik, kita berjumpa juga dengan orang yang tepat, Bapak Ibu, akan ada banyak kemudahan yang terjadi. Bukan cuma soal dibayarin makan, berjumpa dengan orang yang tepat, kita dibawa ke tempat yang baik. Kalau dengan orang saja yang namanya Paulus Eko Dianto saja bisa kayak gitu efeknya dalam hidup saya, apalagi kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Bukankah hidup kita jadi lebih baik lagi? Lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu, tanpa kita sadari dunia itu sekarang sedang menggeser kita untuk lebih peduli pada reputasi daripada karakter. Makanya ada banyak orang reputasinya hebat, betul nggak? Anggota dewan, ya Bu Marcel ya. Ada orang yang pengusaha besar ya. Ada orang-orang yang penghasilannya besar ya. Kalau zaman beberapa bulan yang lalu cuanisasi ya. Ada banyak orang yang di sosial media begitu hebat, kita terpukau dengan reputasinya. Rupanya berapa bulan kemudian karakternya baru ketahuan. Sama dengan Pietro Bandinelli tadi. Dia nggak jaga karakternya. Reputasinya hancur nggak? Hancur. Pertamanya Yesus jadi Yudas. Identitas kita itu anak Tuhan, Bapak Ibu. Bukan hanya engkau sekedar ibu rumah tangga, atau engkau bukan hanya sekedar guru, dosen, engkau nggak hanya sekedar pegawai, sales, enggak. Kita harus ingat karakter kita itu anak Tuhan. Reputasi kita ibu rumah tangga. Coba perhatikan Bapak Ibu. Roma 5 ayat 3-5. Apa yang firman Tuhan katakan ya? Roma 5 ayat 3-5. Saya akan bacakan dari versi Alkitab yang terbuka atau AYT ya. Tidak hanya itu dikatakan ya. Tidak hanya itu, kita juga bersuka cita dalam penderitaan kita karena tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter dan karakter menghasilkan pengharapan. Pengharapan tidak membuat kita malu sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi gak sekedar menghasilkan tahan uji seperti terjemahan baru, tapi ketekunan itu menghasilkan karakter. Ketekunan yang kita lakukan setiap hari
harusnya itu menghasilkan karakter Bapak Ibu. Bukan sekedar pendapatan, bukan sekedar reputasi. Kalau kita ibaratkan Tuhan itu sebagai pohon, lalu kita ini buahnya. Seperti apa buahnya kita hari ini Bapak Ibu? Apakah kita sudah menghasilkan karakter belum dalam hidup kita? Makanya jangan heran kalau terkadang Tuhan kasih ujian dan Tuhan izinkan cobaan Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan mau kita memproduksi karakter. Makanya Tuhan kan kasih apa? Dari tadi Roma 5. Tuhan kasih kita penderitaan. Tuhan kasih kita kesulitan. Supaya apa? Dalam hidup kita menghasilkan yang namanya karakter. Persoalannya begini Bapak Ibu. Kalau semua proses yang Tuhan berikan gak menghasilkan karakter dalam hidup kita sudah gak satu frekuensi sama Tuhan. Bapak Ibu tentu punya teknologi lama namanya radio, betul? Masih ada yang punya radio ya? Kalau radiomu itu frekuensinya nggak tepat, siarannya kamu nggak bisa nikmati dengan baik. Trax FM 101,4, Bapak Ibu pencet 101,35, nggak nyambung tuh, kresek-kresek, ya. Prambors itu 102,2, 102,2. Bapak Ibu pencet 102,3, nggak nyambung tuh. Begitu juga kita dengan Tuhan. Maka seringkali kok yang terjadi dalam hidup kita kok nggak sama dengan apa yang Tuhan mau. Ke gereja setiap minggu, rajin doa, saya yakin minimal doa makan kita. Minimal doa makan nggak Bapak Ibu? Oh, kalau saya doanya kenceng kalau makan itu. Makanya saya paling mengucap syukur kalau makan. Makanya kelihatan dari bentuk badannya. Minimal Bapak Ibu, minimal kita itu pasti berdoa setiap hari. Atau kita setiap minggu ke gereja. Tapi kita seringkali berpikir kok hasil yang terjadi kok nggak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Mungkin frekuensimu nggak sama Bapak Ibu. Engkau nyalakan radionya tapi frekuensinya nggak sama, ya nggak mendapatkan siaran apapun. Mari hari ini tugas kita adalah kita bangun hidup kita supaya karakter kita yang terjaga lebih baik daripada reputasi kita. Makanya judul firman hari ini karakter versus reputations. Mana yang kita cari dulu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk baca agak panjang sedikit ya. Keluaran 2 ayat 11 sampai 15 ya. Kita mau baca ya. Pada waktu itu ya, kita baca kehidupannya Musa ya. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada orang yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut. Sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau kita melihat kehidupannya Musa, ini sebuah kisah yang sangat menarik untuk diceritakan. Kenapa? Walaupun dia anak seorang budak Ibrani, tetapi Musa itu menikmati didikan dan gaya hidup bangsawan Mesir, Bapak Ibu ya. Jadi Musa itu dididik dan menikmati gaya hidup bangsawan Mesir, dan jangan salah, Musa itu pun akhirnya tumbuh kembang menjadi orang yang sangat hebat.
Ada sebuah literatur yang mencatat Musa itu jadi jenderalnya Mesir. Pada zamannya Musa, biasa jadi bosnya, jadi OB, biasa gimana coba Bapak Ibu coba pikir. Jatuh, terjun payung itu karirnya. Tapi Musa jalani enggak? Terpaksa Bapak Ibu. Dia harus jalani berapa tahun? 40 tahun. Untuk kembali ke karakter yang tepat. Untuk memiliki karakter yang benar. Harus lewat prosedur yang tepat. Harus melewati proses yang benar Bapak Ibu. Kita gak punya pilihan, semua orang perlu diproses kok. Kita mau jadi besar aja badannya harus diproses, betul? Dari lahir, masuk batita, jadi balita, masih digendong, mulai gak mau digendong, maunya jalan sendiri, mana si L? L ke bawah. Masih gelendot sama mamanya, coba, udah segede saya, masih mau gendong anakmu? Gak mau, siapa kamu weh? Saya punya ibu, gini-gini saya dilahirkan Bapak Ibu, gak keluar dari telur. Apa sekarang saya masih gendong sama mama nenen gitu masih. Ditengking sama mama saya, semua diproses gak? Diproses. Kalau hidup fisikal saja, jasmani saja diproses, karakter juga harus diproses Bapak Ibu. Nah Musa itu setelah reputasi yang buyar ya, malu-maluin ya, takutan luar biasa, jenderal kok takutnya kayak gitu. Terjun payung, dia jalani proses. Perlu nggak? Perlu. Kesombongan dia jadi jenderal, sekarang ditukar kerendahan hati seorang gembala. Oh iya bagus. Bagus. Dulunya pemimpin hebat, sekarang harus giring kambing, ngasih makan, mikirin airnya gimana. Oh bagus. Proses itu gak bisa dihindarin. Siapa yang mau jadi pengusaha besar? Angkat tangan. Siapa yang mau rekeningnya penuh? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan maunya apa? Kita mau jadi, kamu mau juga ya? Mau juga kamu? Main, jangan gitu langsung. Mau juga sepertinya dia. Saya mau angkat tangan tapi gimana mainnya Pak? Pak Bu, semua pasti mau berhasil. Tapi mau nggak lewati prosesnya. Oh Musa itu berat Bapak Ibu. 40 tahun itu dia hidup dalam kesia-siaan loh. Oh Bapak Ibu kalau 40 tahun dia tetap dalam posisinya jadi jenderal. Pasukannya udah kayak apa itu? Tapi dia harus habiskan 40 tahun dalam kesia-siaan jadi gembala. Tapi apakah sia-sia? Tidak ada proses yang sia-sia. Amin. Siapa yang hari ini sedang diproses oleh Tuhan? Siapa? Pak, banyak masalah Pak. Pak, ada benjolan Pak. Pak, ada kanker Pak. Pak, kantong kering Pak. Oh, saya doakan. Nanti selesai proses, kamu jadi kayak Musa, hebat lagi. Amin. Hari ini kalau lagi alami proses, gak apa-apa. Bilang sama dirimu sendiri, gak apa-apa, lah Musa aja diproses kok, apalagi kamu. Ditunjuk sendiri jidatnya, gak apa-apa. Pak Bu, semua ada prosesnya. Pernah gak Bapak Ibu? Pernah gak Bapak Ibu lupa nyalain dispenser terus seduh kopi, pernah gak? Nyeduh kopi pakai air dingin, pernah gak? Pernah nggak? Lupa nyalain dispenser. Saya sering. Ya kita pagi-pagi kan seru ya. Pengennya tuh kerja semangat masak kopi. Ya udah. Saya punya kopi itu nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu ya. Nggak Firebot, no Firebot ya. Tahu Firebot? Terjemahkan sendiri Firebot ya. Udah buka, kopinya enak, saya cium harum. Dispensernya lupa nyalain. Akhirnya ngambang lah tuh bubuk kopi yang mahal itu. Ngung, saya liatin loh kok ngambang. Diaduk-aduk loh, pas saya pegang gelasnya loh dingin. Atau pernah enggak udah lapar nih, beli pop mie ya. Apalagi kalau akhir bulan ya. Lupa nyalain dispenser.
ngambang, beku gitu. Kecewa enggak? Kecewa enggak? Kecewa ya? Merasa stres enggak? Aduh, sebel loh. Lihat pop mie itu ngambang begitu. Ngung. Kok enggak larut-larut? Perut udah kruk. Kalau salah lewati proses Bapak Ibu, prosedurnya salah, kecewanya sama. Sama kayak kita nyeduh kopi, airnya dingin, kecewa enggak? Kecewa. Tapi kekecewaan itu perlu diselesaikan enggak? Perlu. Masa tiba-tiba hari Senin salah nyeduh, hari Selasa aku kecewa. Kenapa kamu kecewa? Kemarin kopiku salah, airnya dingin. Orang lihatin, oh gila kamu. Perlu selesai enggak? Perlu move on enggak? Perlu. Mari Bapak Ibu hari-hari ini kita izinkan hidup kita diproses sama Tuhan. Amin. Apa yang terjadi kalau kita nggak mau diproses? Hancur Bapak Ibu. Hancur. Bayangkan tiap hari engkau minum kopi airnya dingin. Enak enggak? Itu bubuk kopi, semua gigimu itu bubuk kopi semua. Makan pop mie itu kayak kerupuk. Enak enggak? Enggak. Mari hari ini pastikan engkau berubah. Suatu hari kapal induk tentara itu kan Amerika, Jepang punya kapal induk ya. Lagi badai kapal induk berlayar. Visibilitas 0, visibilitas 0. Kapten, anak buah kapal nggak bisa lihat, 1 meter ke depan nggak kelihatan. Kenapa? Hujan lebat, badai turun kabut. Waduh katanya si kapten ini, aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Dia panggil ahli navigasi. Kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Masih kelihatan, oke masih aman. Tiba-tiba dari pojok kiri, anak buah kapal teriak, Kapten! Kenapa? Ada cahaya terang dari depan Kapten. Oh cahayanya itu ngapain? Cahayanya itu kirim kode Morse Kapten. Kode Morse-nya ngomong apa? Segera ubah arah kapalmu 30 derajat ke kiri. Kurang ajar kata si kapten. Dia nggak tahu siapa kita. Kita tuh kapal tempur. Balas kode Morse-nya dengan cahaya juga. Apa bahasanya Kapten? Kita itu, tanya siapa kamu? Dibalas Kapten. Apa balasannya? Aku letnan tingkat 2. Oh kurang ajar, kasih tahu. Aku Kapten. Dibalas Kapten. Dibalasnya apa? Nggak peduli kamu Kapten. Segera ubah kapalmu 30 derajat ke kiri. Loh ini letnan minta dipecat katanya. Kasih lagi sinyal cahaya. Apa bahasanya? Kita kapal tempur. Kasih tahu. Arogansi kapal tempur. Dari sana dibalas Kapten. Udah Kapten buruan ubah arah kapal. Balasannya dulu apa? Dia bilang dia mercusuar Kapten. Buruan ubah arah kapal 30 derajat. Awalnya masih sombong dengan arogansi kapal induk, kapal tempur. Masih dengan arogansi kapten kapal. Siapa itu letnan? Nggak peduli. Begitu tahu kenyataannya bahwa itu mercusuar, sekelas kapal induk pun perlu berubah jalur nggak? Harus. Apa? Kalau nggak berubah, hancur Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Mercusuar, sekecil apapun kau lihat mercusuar, ditabrak kapal induk dia nggak gerak Bapak Ibu. Dia diem aja. Yang goblok ya kamu kata mercusuar. Mercusuar itu sudah didesain, dibangun, dipantek ke tanah untuk ditabrak sama kapal apapun dia nggak gerak. Sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu ya Tuhan, nggak bergerak, mau ditabrak apapun dia nggak gerak. Kita yang perlu berubah. Musa sadar bahwa kalau dia mau selamat, dia harus berubah. Dia lewati yang namanya proses di tanah Midian. Kita juga perlu begitu, amin. Trust
the process. We always end up where we went to be, right where we meant to be. Percayai prosesnya, kita akan selalu berakhir di tempat yang tepat, juga di waktu yang tepat, Bapak Ibu. Hari-hari ini percayai proses Tuhan. Hari-hari ini kau lagi diproses karena COVID, sekian lama ekonomimu hancur, gak apa-apa. Akan berhenti di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Amin. Pak, saya udah dibaptis, Pak. Kok saya masih belum berubah hidup saya, Pak? Percaya, suatu hari engkau akan berhenti di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Amin. Apa waktu yang tepat itu? Yang nomor 2. Nomor pertama, masuki proses yang benar. Yang kedua, temui pribadi yang tepat, Bapak Ibu. Musa bertemu dengan pribadi yang tepat. Ayat 2-4 berkata begini, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Bapak, Ibu, setelah engkau percaya sama proses dari Tuhan, yang kedua, pastikan engkau bertemu dengan pribadi yang tepat. Siapa namanya? Yesus, Bapak Ibu. Hari itu Musa setelah 40 tahun diproses, digojlok, dihancurkan harga dirinya, dia bertemu dengan pribadi yang tepat. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Pertemuanmu dengan pribadi yang tepat itu dimulai dari hatimu. Engkau sudah siap belum diubahkan Tuhan? Kalau hatimu masih kasar, masih keras, masih marah, masih penuh dengan benci, nggak akan ketemu sama Tuhan. Tuhan itu kudus, amin. Dia hanya mau bertemu dengan orang-orang kudus, betul? Sebaik apapun Bu Marcel dengan saya, tapi kalau saya ke rumah ibu compang-camping, nggak pakai celana, nggak pakai baju, ibu mau temui saya? Jangankan buka pintu, Bu. Dia ngelihat dari jendela aja malu itu. Betul enggak? Betul enggak? Padahal saya khotbah di sini udah berulang kali. Tapi dia lihat dari jendela, Pak Caton udah gila itu. Enggak telanjang bulat datang ke rumah saya loh. Mau temui? Enggak, Pak, Bu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan gak akan mau temui kita kalau hidup kita masih belum berubah. Tuhan lihat dari jauh, aduh, hati masih keras, penuh emosi, masih suka marah sana sini. Sorry ya, temui kamu males, kata Tuhan. Manusia saja kalau ketemu orang kayak gitu males, apalagi Tuhan. Ngerti gak Bapak Ibu? Ngerti enggak? Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu untuk siap ditemui oleh Tuhan. Contohnya, pernah perpanjang SIM. Pakai sepatu apa sendal, Bapak Ibu? Ke kantor polisi pakai sendal itu ditolak, Bapak Ibu, nggak boleh masuk. Saya perpanjang paspor, ada cewek cantik, wah, Ripka ini nggak ada apa-apanya. Sorry ya, Mas Henry ya. Cantiknya itu, waduh, saya liatin aja sampai nggak kedip. Walaupun sudah beristri, Bapak Ibu, godaan itu nikmat. Liatin, badannya itu semok demplon, kualitas Korea nomor 1. Saya itu sedap. Rok pendek, Bapak Ibu, pakai tank top. Saya liatin, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi ada juga, berarti ini godaan iman, gak apa-apa digodanya sekarang. Saya liatin, boleh gak masuk imigrasi?
Satpam itu saya yakin pasti tergoda, pasti. Tapi dengan gagahnya satpam itu kasih tangan, set. Ibu mau ngapain? Pak, saya mau perpanjang paspor. Bajumu kurang pantas, Bu. Di situ ada satu spanduk. Tidak boleh tank top, ada gambarnya, nggak boleh tank top, nggak boleh baju yang terbuka, nggak boleh rok mini, nggak boleh celana pendek, nggak boleh sendal. Silakan dibaca, Bu. Pak, tapi saya buru-buru. Emangnya saya kurang rapi? Ibu bukannya kurang rapi, ibu kurang pantas. Silakan pulang, Bu, ganti baju. Saya tungguin sampai sore. Pak, Bu, masuk imigrasi aja loh. Itu bajunya pantas loh. Ya, saya bilang pantas lah, orang bagus kok ya. Seksi kok, seksi. Ya. Tapi boleh enggak? Enggak. Imigrasi menolak kehadirannya, kenapa? Bukan dia kurang cantik, kurang pantas. Pak, Bu, kalau kita memang mau bertemu dengan pribadi yang tepat namanya Tuhan Yesus, pantaskanlah dirimu. Kalau enggak kamu ketemu malaikat bilang, mau kemana? Kamu belum pantas. Hari itu kenapa Musa bertemu dengan Tuhan dalam semak duri yang nyala, semaknya kebakar tapi enggak kebakar. Hebat itu. Kenapa? Musa itu sudah memantaskan dirinya. Pertanyaannya kita sudah belum? Pak, Bu, sudah belum? Mau disembuhkan Tuhan, mau, tapi gak pantaskan dirimu. Ya, salah. Mau diberkati, mau, tapi gak belajar. Mau jadi nomor 1, mau, tapi gak mempersiapkan diri. Tuhan bilang, tunggu dulu deh. Tambah 40 tahun lagi gimana? Pusing gak kalau Tuhan bilang begitu? Untung Musa sudah mempersiapkan diri. Kalau enggak Tuhan bilang sama Musa tambah 60 tahun lagi deh gimana? Ya Tuhan keburu bongkok, ya makanya belajar buru-buru. Kita sudah hidup di zaman yang baru Bapak Ibu. Selesai COVID, ini udah gak ada COVID ya. Teman-teman saya tuh pada ke Eropa ya, bentang-bentang liburan lebaran Pak Bu ke Eropa. Saya liatin di story Instagram gak ada yang pakai masker. Di Eropa udah gak ada yang pakai masker. COVID udah gak ada harga diri. Di Indonesia aja kita masih takut. Tapi di Eropa, di Belanda, di Italia, di Jerman, COVID udah gak ada harga diri. Kita sudah hidup di zaman yang baru. Di zaman kita udah gak bisa main-main sama Tuhan Pak Bu. Kita udah gak bisa main-main sama Tuhan. Kita harus segera serius mempersiapkan diri kita supaya pantas ditemui oleh Tuhan. Amin. Musa hari itu sudah pantas ditemui itu. Makanya Tuhan sampai bikin pertunjukan. Makanya dikatakan itu apa? Dikatakan tadi apa? Musa menyimpang untuk apa? Malaikat Tuhan. Ada tadi satu kalimat, penglihatan yang hebat itu. Hebat Bapak Ibu, spektakuler. Tuhan itu kalau kasih pertunjukan itu spektakuler. Lebih dari Las Vegas, lebih. Keren ini Bapak Ibu. Keren. Tuhan itu menemui Musa itu lebih dari pertunjukan di Las Vegas, lebih dari pertunjukan di Ancol. Keren. Tapi sudahkah kita pantas belum? Dan jangan hanya memantaskan dirimu dengan bertemu dengan Tuhan. Persiapkan dirimu juga dengan orang-orang di sekitarmu. Karena perkataan baik bilang begini. Sometimes the right person has been there all along. You just didn't see it because the wrong one was blocking your sight. Seringkali orang yang tepat itu sudah ada di sekitarmu selama ini. Tetapi engkau gak mampu melihatnya karena pandanganmu tertutup oleh orang yang salah. Musa hari itu di padang gurun 40 tahun ditemani juga oleh orang-orang yang tepat Bapak Ibu. Dia nikah sama Zipora, perempuan yang tepat buat dia. Dia punya mertua namanya Yitro, itu imam di Midian. Kurang hebat apa?
Jadi Musa diproses tidak hanya oleh pribadi yang tepat, dia juga diproses oleh orang-orang yang tepat di sekitar dia, Bapak Ibu. Hari-hari ini perhatikan sekitarmu. Siapa temanmu? Apa bahasa yang digunakan oleh teman-temanmu? Kalau lagi ngumpul, yang dibahas apa sama teman-temanmu? Kelakuannya bagaimana? Cara dia berpakaian bagaimana? Cara dia bersikap dengan pelayan bagaimana? Cara dia bersikap dengan tukang parkir bagaimana? Nah, itu perlu dicoba dicek. Suatu hari ada reuni akbar. Maka di sekolah itu semua guru dari zaman dulu sampai zaman sekarang kumpul, termasuk juga murid-muridnya. Di pertemuan reuni akbar itu, seorang guru yang sudah sepuh, sudah sangat tua, dipeluk oleh guru yang masih sangat muda. Guru yang tua ini bingung, kamu siapa? Saya guru Pak di sekolah ini. Oh ya bagus ya, kalau kamu mau jadi guru nak, pengalaman Bapak jadi guru itu gajinya kecil, kok kamu mau? Saya mau jadi guru karena kamu. Loh, apa? Kok karena saya? Alasannya apa? Saya ini sebenarnya murid Pak di sekolah ini. Lalu, suatu hari, karena saya ini anak miskin, saya itu pengen punya kemewahan seperti teman-teman saya. Suatu hari teman saya datang ke sekolah pakai jam bagus banget. Saya pengen. Waktu jam olahraga, dia pergi keluar olahraga, saya maling jamnya. Begitu selesai masuk ke kelas, dia dapati kenyataan jam tangannya hilang. Dia marah besar, dia lapor ke bapak yang hari itu sebagai guru. Lalu bapak minta siapa yang ngambil jam itu suruh kembalikan. Saya nggak ngaku Pak, saya diem. Lalu bapak lakukan satu hal. Apa yang saya lakukan ya? Bapak suruh semua murid tutup mata. Bapak bilang, saya nggak mau mempermalukan si maling karena saya tahu maling itu punya kesempatan untuk berubah. Oleh karena itu semua tutup mata. Saya akan cari jamnya, kalau saya temukan saya akan berikan kembali ke kamu. Tapi saya nggak akan sebutkan siapa malingnya, supaya maling itu punya kesempatan untuk berubah. Semua siap? Semua siap. Oke, semua baris di depan. Barislah mereka semua di depan, tutup mata. Setengah jam lebih, semua tutup mata. Tiba-tiba bapaknya bilang, saya temukan jam tangannya. Dia berikan kepada anak muda itu, yang punya jam mahal itu. Dia bilang, kamu lain kali ke sekolah gak usah pakai barang mewah, ya, supaya gak ada kehilangan seperti ini. Tapi bapak gak tahu bahwa hari itu tindakan bapak tidak mempermalukan saya, itu memberikan perubahan yang besar, sehingga saya mau jadi guru seperti bapak. Oh ya bagus. Sedangkan kamu belajar sesuatu dari kisah hidupmu itu. Tapi kamu tahu enggak, bahwa saya pun waktu cari jam itu, saya pun tutup mata. Supaya saya tidak menghakimi kamu seperti teman-temanmu yang lain. Anak itu nangis. Hari itu, anak muda yang maling itu bertemu dengan orang yang tepat, Bapak Ibu. Guru yang begitu luar biasa. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kau mau bertemu dengan perubahan hidupmu, pastikan kau berjumpa juga dengan orang-orang yang tepat. Amin. Kelilingi dirimu dengan orang yang tepat. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita berjumpa dengan Tuhan, orang-orang di sekitar juga orang-orang yang hebat Bapak Ibu ya, maka yang ketiga, become the right person. Setelah kita masuki proses yang tepat, kita bertemu juga dengan pribadi yang tepat, marilah sekarang kita menjadi pribadi yang tepat. Ya. Bapak Ibu, Musa kita tahu
Selesai itu dia dimarahi oleh Tuhan. Bapak Ibu pulang baca Keluaran 3, Keluaran 4, Keluaran 5 ya. Maka Bapak Ibu akan temukan Tuhan itu sampai marah, murka sama Musa. Kenapa? Musa itu digojlok, dibentuk sama Tuhan, diomelin sama Tuhan. Tapi selesai itu dia jadi pribadi yang tepat. Hingga muncullah Keluaran 4 ayat 20 sampai 21 ya. Firman Tuhan bilang begini, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya supaya ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Musa jadi jenderal, Bapak Ibu. Dihancurkan harga dirinya jadi gembala. Tuhan kembalikan harga dirinya, enggak lagi jadi jenderal, jadi nabi besar, Bapak Ibu. Musa yang jenderal, penuh dengan kesombongan, dihancurkan harga dirinya jadi gembala yang rendah hati. Dari gembala yang rendah hati dipersiapkan Tuhan menjadi pribadi yang tepat. Jadi apa? Jadi nabi besar, Bapak Ibu. Tidak hanya dihormati di Kristen, Islam. Bagi orang-orang Islam yang mendengarkan ibadah ini, bukankah dia juga imam, nabi besar? Benar, nabi besar. Yudaisme, Yahudi juga mengenal nabi besar namanya Musa, Bapak Ibu. Ini nabi hebat. Tapi menjadi nabi besar perlu diproses nggak? Waduh, Bapak Ibu, menjadi pribadi yang tepat, jadi nabi itu prosesnya enggak enak. Kenapa? Kita baca ayat 21 ya, ayat 20. Dia kembali ke tanah Mesir. Kembali ke masa lalu, Bapak Ibu. Jangan kembali ke masa lalu, ketemu mantan di mall aja males, betul nggak? Suatu hari saya lagi jalan di mall, ketemu mantan saya di mall, saya ngabur, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau ketemu kan aneh ya. Kan masih ada rasa, Bapak Ibu. Bercanda, Bapak Ibu ya. Tapi bukankah begitu? Kalau coba taruh hidupmu dalam hidupnya Musa, disuruh kembali ke Mesir. Dia masuk ke Mesir, saya dulu jenderal di tempat ini. Oh itu dulu tempat tinggal saya. Oh ini dulu tempat saya duduk minum kopi. Oh ini tempat saya dulu bunuh orang. Enak enggak? Ini tempat saya dulu nyembunyiin di pasir. Jadi apa ini ya? Nggak enak, Pak Bu. Dia disuruh kembali ke Mesir. Tapi untuk menjadi pribadi yang tepat, proses itu nggak berhenti. Jadi jangan waktu Bapak Ibu sudah dipilih oleh Tuhan, lalu kita proses selesai. Enggak, proses tetap jalan terus. Makanya Tuhan tidak hanya memulihkan reputasi saja, Tuhan tetap juga membentuk karakter. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita belajar seperti Musa. Dikembalikan nggak reputasinya? Oh hebat, Bapak Ibu. Bahkan lebih hebat daripada jadi jenderal. Dia jadi nabi besar. Reputasinya dikembalikan. Tapi lihat apa yang dia bawa ya. Dia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya. Makanya Tuhan bisa bilang bahwa segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Apa di tangannya itu? Tongkat. Tongkat gembalanya dia buang, Bapak Ibu. Semua orang itu punya tongkatnya masing-masing. Jadi kalau Pak Paulus Eko sekarang di zaman Musa, dia punya tongkatnya sendiri. Itu saya juga berarti punya tongkat sendiri. Pak Rudi juga berarti punya tongkat sendiri. Pastor Fendi punya tongkat sendiri. Itu namanya tongkat. Semua orang itu punya tongkat, Bapak Ibu. Bukan karena tua, kisah hidupnya diukir di sana. Tapi suatu hari Tuhan bilang, tuh di tanganmu ada apa? Tongkat, buang. Dikasih sama Tuhan tongkat yang baru. Oh Tuhan gak hanya berkati dengan reputasi yang baru. Tuhan kasih alatnya, amin. Tuhan kasih kesiapannya, Tuhan kasih toolsnya. Tongkat Musa gak bisa belah laut merah, Bapak Ibu. Tapi tongkat Allah yang diberikan itu baru itu, belah laut merah. Ketok batu keluar air. Itu kehebatannya Tuhan.
Tapi apakah proses berhenti? Tidak, Bapak Ibu. Proses itu tidak pernah berhenti. Harus selalu diproses, harus selalu diproses. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini pastikan kau diubahkan Tuhan jadi pribadi yang tepat. Amin. Tapi jangan berharap proses itu berhenti. Musa saja nggak berhenti diproses Bapak Ibu. Mari hari ini Bapak Ibu persiapkan dirimu. Karakter yang baik Tuhan cari, bukan reputasi yang baik. Amin. Reputasi kita gak ada gunanya di surga. Tapi yang paling penting itu karakter kita. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, biar karakter kami Engkau pelihara dengan sempurna. Tidak hanya sekedar reputasi kami. Reputasi itu ciptaan manusia, karakter itu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kami mau persiapkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Ampuni kami dan layakan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik. Kami belajar firman Tuhan di Bait-Mu yang kudus hari ini. Dan biar Engkau pakai selalu gereja ini, gereja kami ya Tuhan, JKI IHK, untuk membentuk hidup kami. Sehingga pada akhirnya kami tertanam, kami berakar, kami berbuah, dan hidup kami menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Berkati gembala kami, Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto dengan Ibu Marcel, Pastor Rudi, Pastor Dedi, Pastor Fendi, yang memimpin kami terus jalan dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kami dibawa masuk dalam hadirat Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga karakter kami, reputasi kami, keberadaan diri kami dipelihara Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kesulitan selalu ada, tapi Tuhan-Mu selalu tinggal diam dalam hidup kami. Berkati kami semua, firman-Mu selesai ditaburkan, Engkau yang sempurnakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Charlton yang sudah melayani kami dalam ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amplop sudah disediakan, dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online bisa dapat melihat di layar Anda. Mari sama-sama sebelumnya kita bersatu kembali dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pastor Charlton. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami gak hanya fokus Tuhan hanya untuk reputasi kami, tetapi kami juga bisa memperbaiki karakter kami akan supaya kami dapat menjadi baik seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan ini. Tuhan kuduskan dan layakan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, sebab Kau besar Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan buat puji-pujian penyembahan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ini Tuhan. Dan kami juga Tuhan terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kami percaya benih-benih firman-Mu ini Tuhan tertanam di dalam hati kami. Dan setiap manusia juga perlu proses Tuhan. Dan proses itu hanya untuk orang yang percaya, yang penuh dengan kemuliaan Engkau Tuhan. Dan kami tahu, kami sanggup Tuhan, kami diberi kuasa untuk menangani. Sebab kami punya kuasa yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan. Baik yang beribadah, baik secara online maupun on-site ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau kamu tahu Tuhan, pimpin kami Tuhan. Apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Dan hidup kami selalu hidup yang penuh dengan kemuliaan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Nya Pastor Charlton Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanannya. Keluar pintu masuk rumah tangganya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Tingkap-tingkap langit Engkau bukakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami Tuhan. Walaupun di hari ini Tuhan tidak bersama kami. Di dalam pelayanannya Tuhan di luar. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu yang begitu sempurna Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati Tuhan untuk kesehatan beliau. Engkau berkati juga Tuhan kesehatan untuk keluarganya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja satelit ya Tuhan. Gereja GJKI Hiaka. Baik yang di Bandung, Hiaka Kota, Hiaka S Ministry maupun internasional ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan dalam setiap gembala-gembala sidangnya ya Tuhan. Gembala-gembala pelayanan Tuhan. Gembala-gembala pelaksana kami ya Tuhan. Dimanapun dia berada melayaninya ya Tuhan. Kami percaya Engkau tuntun Roh Kudus. Engkau memberikan hikmat di dalam setiap pribadinya. Sehingga dia keluar dari persoalan-persoalan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami perlukan. Tuhan tuntun kami. Tuhan perlukan, Tuhan cukupkan setiap dana yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Baik dalam jajaran tertinggi presiden, wakil presiden ya Tuhan. Menjadi presiden yang takut akan Tuhan. Yang senantiasa berdaulat untuk rakyat. Menjadi rakyat yang adil dan makmur ya Tuhan. Rakyat bahagia dan sentosa ya Tuhan. Bahkan sampai jajaran terkecil di RT kami ya Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Setiap persoalan-persoalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan. Roh Kudus selalu memberikan di dalam setiap hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan perkatakan kata-kata iman. Mari angkat tangan saudara tiga-tiga di atas kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan, apa yang kami perkatakan ini Tuhan, dengan penuh kepercayaan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Sebelumnya kami akan menerima berkat daripada Engkau Tuhan Yesus yang melalui hamba ini. Mari sebelum kita meninggalkan tempat ibadah ini, mari kita semua angkat kedua tangan kita. Mari kita tengadahkan wajah kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK dimanapun engkau berada.
Engkau adalah biji mata Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, membimbing, menuntun, bahkan mengangkat kita semua jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, baik bisnis, pekerjaan, studi, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dibuat berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum berakhir bisa duduk dulu sebentar. Saya ada sedikit pengumuman. Hari Rabu besok tanggal 18 Mei 2022 Gereja IHK akan mengadakan berbagi kasih, sebuah bakti sosial bagi teman-teman yang rindu untuk membantu pelayanan Bapak Gembala bersama dengan tim. Bisa datang ke gereja untuk membagikan, ada 200 paket makanan yang akan dibagikan di daerah Taman Palem dan di Taman Surya dan Citra sekitarnya. Ada 200 paket makanan bagi teman-teman yang rindu mau berbagi, ya silahkan bisa datang ke gereja jam 12 siang dari gereja. Oke, itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. God bless. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami begini, hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami begini, hanya untukmu. Hidup yang kami begini, hanya untukmu. Hidup yang kami begini, hanya untukmu.